Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses. Jumpa lagi bareng saya Andri Debleng, channel yang ngomongin tentang ekonomi, bisnis, kreativitas, seni dan juga peluang usaha. Jika pada session sebelumnya kita mereview tentang bentuk fisik dari printout delay S 2070, maka hari ini kita akan testing untuk bagaimana cara kerjanya, efektifkah atau tidakkah, nanti kita akan lihat di video setelah ini. Jika panjenengan belum mensubscribe channel dari Andri Debleng ini, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya untuk mengetahui tentang cerita dan review apa aja yang berkaitan dengan tema-tema dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa menunggu lama, kita lihat dari proses kerjanya. Untuk testing kali ini kita menggunakan setting teknik pecah warna raster dengan basic RGB dengan kerapatan pixel sekitar 27 lpi. Kenapa kita memilih 27 lpi? Karena setting DTF dengan sablon manual sedikit beda, Jack. Kita memakai tingkat kerapatan 27 lpi supaya dotting itu terlihat dengan jelas. Kalau untuk sablon manual, dotting semakin rapat atau kecil, maka hasil akan semakin bagus. Untuk proses pengeprintan, kita harus merubah mode dari RGB ke CMYK dengan format penyimpanan PNG atau TIFF. Untuk cara kerja adalah file jadi kita setting dengan rincian penggunaan tinta putih dengan komposisi 80%. Proses selanjutnya adalah proses printing. Kita menggunakan pad film dengan lebar 60 cm. Perlu diingat, untuk area cetak menggunakan DTF Outlay S 2070 ini maksimal di angka 58 cm. Proses selanjutnya, ketika media sudah di-print, kemudian akan masuk ke dusting atau mesin pemanas. Untuk penyetelan suhu dusting, kita set di suhu bagian depan 50 derajat Celcius, sedang bagian belakang adalah 125 derajat Celcius. Proses dusting adalah proses penepungan dan pengeringan. Keluar dari dusting, pad film yang sudah tercetak akan tergulung dengan sendirinya dengan sangat rapi dan bagus. Pada proses selanjutnya, kita masuk pada proses finishing di mesin press. Untuk pengaturan suhunya adalah 180 derajat Celcius dengan waktu press pertama 20 detik. Untuk proses kedua, kita menggunakan alat kertas HVS dengan waktu 10 detik. Press kedua harus dilakukan guna menghilangkan sisa-sisa tepung pada proses pengepresan pertama. Nah, begitulah Jack untuk proses dari penggunaan print DTF Outlay S 2070. Begitu mudah bukan?
Oke Jack, setelah kita tadi melewati proses dari mulai printing, kemudian masuk ke penebungan di mesin dusting, dan juga proses dari finishing, kita pengepresan tadi, ada kesimpulannya dari penggunaan dari sablon DTF ini secara digital. Pertama adalah hasil cukup memuaskan, artinya secara hand feel, kemudian secara ketahanan itu dia cukup mumpuni, cukup kuat, dan saya pikir tahan lama. Cuman kita nanti perlu untuk testing di session ketiga nanti bagaimana setelah hasil itu kita cuci, kita coba, nanti kita akan testing memakai beberapa sabun pencuci, kita nanti pakai Rinso, juga pakai Porstex, juga kita pakai Baiklin. Nanti kita akan testing, juga kita gosok seberapa tahankah dari kekuatan sablon DTF. Oke, kemudian yang kedua, penggunaan printing DTF ini cukup baiklah untuk alternatif bagi pertama sablon bijian, itu sangat efektif. Dan yang kedua, dengan hasil cetakan yang menggunakan banyak warna, itu sangat efektif. Coba kita bayangkan kalau pakai manual, kita ngeraster, itu akan sangat lama prosesnya. Jika kita pakai printing DTF ini, kita tinggal setting, kemudian kita printing, setelah itu kita finishing, hasilnya sudah kelihatan dan sangat presisi. Lalu yang ketiga adalah jika kita memadukan dari teknik pecah warna atau desain di sablon manual, jika kita aplikasikan ke printing DTF, ini hasilnya cukup baik dan artinya sangat efektif, dan orang tidak akan tahu, orang tidak akan bisa membedakan mana ini printing DTF, mana ini hasil manual, karena hasilnya sangat perfect atau istimewa. Lalu yang keempat adalah kepada pelaku industri sablon manual screen printing, seyogianya kita tidak bisa menolak dari perkembangan arus teknologi. Karena apa? Ketika teknologi bertasbih, maka semua akan digital pada waktunya. Jadi kita harus terbuka untuk menerima perubahan, menerima arus modernisasi, dan juga kita tidak boleh a priori atau antipati terhadap hal-hal yang sifatnya lebih modern. Oke, itu pesan pada tukang sablon manual, jangan tolak teknologi. Oke, bagi panjenengan yang menyukai video ini, silahkan like, silahkan share, silahkan komen. Dan jika ada suatu unek-unek atau pengalaman, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di session selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya, Andri Debleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses.